Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Fikih Muamalah. Nama saya Iwan Setiabudi dengan NIM 172100051. Langsung saja, yang pertama yaitu jelaskan rukun dan syarat dalam akad. Yang pertama syaratnya yaitu pihak yang berakad atau akidain harus diisyaratkan tamyiz. Kemudian yang kedua harus adanya sigot akad. Nah, di sini itu adanya sigot akad karena pertanyaan kehendak sesuai ijab dan qabul. Kemudian objek akad dapat diserahkan. Kemudian tujuan akad ini tidak bertentangan dengan hukum syara. Kemudian ada syarat tambahan. Yang pertama yaitu kehendak. Pernyataan kehendak harusnya bebas, tidak boleh adanya paksaan. Kemudian penyerahan objek tidak menimbulkan madorot. Kemudian bebas dari horor dan juga bebas dari riba. Yang kedua yaitu rukun akad. Rukun akad yang pertama yaitu akid atau orang yang berakad. Kemudian yang kedua adalah ma'qud alaih atau objek transaksi. Kemudian yang terakhir yaitu sigot atau ijab qabul. Kemudian yang B yaitu soalnya apa yang terjadi jika salah satu rukun atau syarat tidak terpenuhi? Sebutkan alasannya. Nah, jika salah satu dari rukun atau syarat itu tidak terpenuhi, maka akadnya tidak bisa dilangsungkan atau bisa jadi itu tidak sah. Karena apa? Karena syarat atau rukun jual beli itu harus ada pihak, kemudian barang, dan serah terima. Kemudian yang C, soalnya jelaskan macam-macam pembagian jual beli berdasarkan yang pertama harga dasar atau modal, kemudian barang pengganti, dan waktu penyerahan barang dan pembayaran. Nah, yang pertama ini berdasarkan harga yaitu jual beli yang menguntungkan, jual beli al-usawah, kemudian jual beli rugi. Nah, berdasarkan pengganti di sini yaitu saham, jual beli barter, mutlak, alat penukar dengan alat penukar. Kemudian yang terakhir yaitu jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifatnya, dan jual beli yang tidak sah. Kemudian soal yang kedua. Nah, bagaimana jika dalam akad jual beli ternyata penjual itu belum memiliki barang atau alat transaksi yang akan dijual belikan? Nah, di sini itu hukumnya tidak boleh atau tidak sah. Karena jual beli itu harus ada barang, jasa, dan lain-lain. Kemudian dalam akad istisna, salah satu pihak meminta agar ditetapkan khiyar syarat. Nah, menurut Wabah Al-Zuhaili, khiyar ini termasuk hak pilih bagi salah satu pihak untuk meneruskan atau membatalkan sebuah akad. Maka di sini diperbolehkan. Kemudian yang C, dalam transaksi falas internasional dibutuhkan minimum 2 hari kerja agar dana tersebut dapat diterima. Karena di dalam transaksi falas internasional itu jika kita membeli salah satu maka tidak bisa langsung mendapatkan hasilnya atau manfaatnya, karena di situ misalkan kita membeli tukar uang atau saham, maka di situ terjadi perputaran uang dunia. Maka dibutuhkan minimum 2 hari kerja agar dana tersebut dapat diterima. Kemudian aplikasi akad murabahah dalam keuangan kontemporer. Nah, akad murabahah ini merupakan salah satu bentuk produk pembiayaan yang berbasis jual beli. Nah, ulama kontemporer ini membolehkan menggunakan murabahah untuk kegiatan pembiayaan, tetapi sifatnya itu adalah sementara atau terbatas.
Kemudian soal yang ketiga, yang pertama yaitu dalam konteks muamalah dikenal kaidah umum bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh sampai datang dalil yang menunjukkan tentang keharamannya. Nah, jelaskan maksud kaidah ini dan bagaimana penerapannya. Yang pertama yaitu pokok kegiatan muamalah ini kan hukumnya mubah atau diperbolehkan, di mana suatu transaksi ini hukumnya halal selama tidak ada nas yang mengharamkannya. Nah, kaidah ini tuh menjadi fleksibel dan tidak ketinggalan dalam menjawab perkembangan kontemporer, interaksi dan transaksi sosial. Konsekuensi dari hukum asal muamalah ini adalah memilah dan memilih mana yang halal dan mana yang haram. Kemudian yang B, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip syariah. Yang pertama yaitu mudharabah, di mana akad pemilik modal dan pengelolaan dana dan hasilnya itu akan dibagi sesuai kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian musyarakah, akad kerjasama yang dilakukan dua pihak atau lebih pemilik modal dalam mendirikan usaha. Kemudian wadiyah, wadiyah ini yaitu titipan modal pihak kedua. Kemudian murabahah, murabahah ini adalah akad jual beli antar pihak bank dan nasabah. Kemudian salam, yaitu transaksi jual beli barang yang sudah jelas diketahui. Kemudian istisna, transaksi jual beli yang bisa dicicil. Kemudian ijarah, akad memindahkan hak guna barang atau jasa. Kemudian qard, perjanjian peminjaman uang tanpa keuntungan. Kemudian hiwalah, pengalihan utang kepada orang lain yang wajib menanggung hutang. Kemudian wakalah, pelimpahan penguasaan kepada orang lain. Kemudian yang C, sebutkan dan jelaskan 5 larangan dalam membuat akad muamalah maliyah. Yang pertama yaitu tadlis atau penipuan, kemudian gharar atau ketidakpastian, kemudian riba, maisir, kemudian ihtikar, yaitu kelangkaan barang yang membuat harga barang menjadi mahal. Kemudian yang nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan khiyar. Khiyar ini adalah secara umumnya yaitu pilihan, atau bisa juga diartikan pilihan guna meneruskan jual beli atau tidak karena terdapat kecacatan pada barang. Kemudian macam-macam khiyar. Yang pertama yaitu khiyar majelis, khiyar syarat, khiyar aib, dan khiyar ru'yah. Dan yang 4C yaitu ketika terdapat keraguan di antara salah satu pihak dan dikhawatirkan timbul kerugian atasnya, penghilangan syarat khiyar ini diperbolehkan dilakukan. Nah, apabila antara penjual dan pembeli ini didasari pada suka sama suka atau kerelaan dan tidak ada paksaan suatu apapun. Kemudian yang 4D, bagaimana penerapan khiyar dalam jual beli online. Kebanyakan yang ditemukan yaitu khiyar aib. Kok bisa dikatakan khiyar aib? Karena barang tersebut itu cacat atau rusak. Nah, di situ biasanya kalau kita beli online itu kan ada akad atau ada perjanjian di mana kedua belah pihak itu telah sepakat apabila barang yang dibeli itu terdapat kecacatan, maka si penjual ini berhak untuk menggantikannya dengan yang baru. Seperti itu. Kemudian yang nomor 5, jelaskan akad ijarah, syarat dan rukunnya.
Nah, akad ijarah ini adalah pemindahan manfaat terhadap suatu barang atau aset dalam waktu tertentu. Kemudian syarat ijarah ini yang pertama yaitu adanya akid atau pihak yang berakad. Kemudian adanya kerelaan terhadap kedua belah pihak. Kemudian ada syarat yang dinamakan ma'qud alaih, yaitu objek bisa diserah terimakan, kemudian mempunyai manfaat atau mempunyai nilai manfaat syarahnya. Kemudian rukunnya ijarah ini yang pertama yaitu adanya akid, sighah akad, upah atau ujrah, dan manfaat. Kemudian yang B, bagaimana penerapan ijarah pada masa sekarang. Penerapan akad ijarah ini yaitu memberikan manfaat atau fasilitas bagi pelanggan. Contohnya dalam lembaga perbankan syariah. Seseorang ini meminjamkan sepeda motornya ke bank dan kemudian mendapatkan pinjaman. Nah, hak guna sepeda motor tersebut itu sudah menjadi milik bank, tapi tidak atas kepemilikannya. Kemudian yang C, jelaskan penerapan akad ijarah muntahiyah bitamlik dengan memberikan contoh dan ilustrasinya. Nah, penerapan ijarah muntahiyah bitamlik ini contohnya dalam bank, yaitu yang pertama, nasabah itu mengidentifikasi penyuplai aset. Kemudian nasabah mendekati ke bank atau datang ke bank untuk mendapatkan ijarah aset. Kemudian bank tersebut membayar harga kepada penyuplai dan mentransfer kepemilikan aset kepada bank. Kemudian bank menyewakan aset atau mentransfer kepemilikan dan hak penggunaan khusus kepada nasabah. Kemudian nasabah itu membayar sewa-sewa ijarah selama periode yang ditentukan. Kemudian yang terakhir, bagaimana jika seorang penyewa telah membayar uang sewa tempat selama 1 tahun, akan tetapi setelah 2 bulan ternyata sudah berhenti, apakah dia bisa mendapatkan sisa uangnya kembali? Ada 2 argumen, yang pertama bisa dan tidak bisa. Kalau bisa ini dilakukan secara tertulis, di mana antara penyewa dan yang ingin menyewakan. Jika dalam suatu akad itu sudah menyetujui atau kedua belah pihak itu sudah menyetujui akan membayarkan lunas 1 tahun, maka sisa uangnya tidak kembali, kecuali ada alasan-alasan tertentu yang bisa untuk mengembalikan sisa uangnya atau tidak bisa dikembalikan 100%, karena biasanya itu dilempar lagi ke orang lain untuk meneruskan, seperti itu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.